berarti masih ada di luar negeri dan statusnya yang tersandung kasus hukum belum jelas nasibnya. Nama Habib Rizik Syihab mulai disebut-sebut bahkan sudah direkomendasikan menjadi salah satu calon presiden mendatang. Apakah munculnya nama Rizik Syihab ini akan mengubah dinamika peta pencapresan atau ini memang hanya pernak-pernik aksesoris jelang Pilpres mendatang? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Ustadz Slamet Ma'arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212. Terima kasih Ustadz Slamet sudah datang. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bang Riko Marbun, Direktur Eksekutif Median. Terima kasih Bang Riko sudah datang. Kemudian saya mau tanya, saya awali dari Ustadz Slamet Ma'arif nih. Rakornas yang kemudian entah ada yang banyak yang surprise, tapi orang seperti Riko Marbun sih nggak begitu surprise gitu Ustadz atas hasil Rakornas. Tapi yang saya mau tanya, bagaimana prosesnya nama seorang Habib Rizik Syihab kemudian muncul dan direkomendasikan menjadi salah satu calon presiden? Ini kriterianya apa dan bagaimana prosesnya itu Ustadz? Iya, jadi sebelum kita membahas calon pemimpin nasional, kita sepakat di Rakornas kemarin membahas terlebih dahulu bingkainya, kriterianya dulu. Oke. Ya kan, sehingga muncul ada kriteria umum sebanyak 12, ada juga kriteria khusus. Oke. Nah, setelah kita punya kriteria, umpamanya nih, kan dari 12 itu mengetahui tentang sejarah bangsa Indonesia. Oke, kita bisa tampilkan juga sambil Ustadz menjelaskan, kita bisa tampilkan grafis kriteria-kriteria apa yang kemudian dimaksudkan atau direkomendasikan di Rakornas ini. Silakan Ustadz, lanjutkan. Jadi ada mengetahui sejarah bangsa sehingga jiwa nasionalnya tinggi, ya, mempertahankan negara ini dari pengaruh asing dan asing. Kemudian juga muncul kriteria memiliki komitmen untuk membangun bangsa. Kemudian kriteria yang lain juga, yang terpenting mau bersikap adil dalam menegakkan hukum. Oke, seperti yang ditampilkan ya Ustadz ya. Ini ada juga nih mampu mengatasi rasa lapar dengan mengaplikasikan harta barang temuan 20%. Ini apa? Ini persyaratan khusus nih. Khususnya ya. Iman dapat tahu kepada Allah, laki-laki sudah balik, ini khusus. Harus laki-laki Ustadz ya? Iya, kemarin rekomendasinya begitu. Kemudian yang nomor 5 itu, maksudnya barang temuan itu sumber daya alam Indonesia. Artinya sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk mengatasi rasa lapar yang sekarang di mana-mana terjadi. Itu maksudnya ya? Itu maksudnya. Jadi SDA kayak Bravo dan sebagainya mesti kembali ke Indonesia. Jangan buat asing begitu. Oke, next kita lihat juga ada rekomendasinya atau ini kriteria umumnya nih Ustadz. Apa khusus juga masih sama ya? Ya, ini lanjutan tadi tuh. Oke. Dari kriteria-kriteria khusus ini kemudian bagaimana muncul nama sosok Rizik Syihab? Nah, setelah kita ketemu kriteria, kemudian kita minta tanggapan dari tiap-tiap daerah. Karena kemarin itu yang datang di Rakornas 18 provinsi. Dari jaringan kita ada 256 peserta dari seluruh Indonesia. Dari Aceh, NTB, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan sebagainya. Kita minta tanggapan dari tiap-tiap provinsi, dari tiap-tiap perwakilan kita, dari tiap jaringan kita. Nah, dari berbagai tanggapan itu kemudian muncullah beberapa nama. Yang nama itu harus mengarah kepada kriteria yang disepakati bersama. Jadi kriteria dulu baru nama. Betul. Bukan nama yang menyesuaikan, kemudian kriteria bukan. Nama menyesuaikan pada kriteria. Oke. Nah, muncul terus digodok, akhirnya mengkerucut kepada 5 nama yang sekarang beredar. 5 nama itu ya, mungkin bisa ditampilkan juga nama-namanya ya. Iya. Siapa saja itu? Jadi ada yang pertama, yang paling banyak muncul dari tiap daerah, hampir 85%. Itu menginginkan Habib Muhammad Rizik Syihab sebagai calon presiden. Nama-namanya ya, bisa ditampilkan nama-namanya ya. Kemudian muncul juga Pak Prabowo Subianto, muncul juga Pak Yusril, muncul Tuan Guru Bajang, dan yang terakhir Pak Zulkifli Hasan. Itu yang lebih dominan dari tiap-tiap daerah. Tetapi akhirnya menyepakati bahwa setelah muncul 5 nama itu, peserta Rakornas memberikan amanah kepada kami pengurus PA 212 untuk memperjuangkan agar HRS menjadi calon presiden Republik Indonesia. Jadi dari 5 nama sebenarnya dikerucutkan lagi HRS harus diperjuangkan gitu. Iya, harus diperjuangkan. Buat apa ada 4 nama lain jika memang diamanahkan HRS untuk kemudian? Iya, karena kita juga realistis. Kita kan bukan partai politik, ya kan? Kita kendaraan kan nggak punya, itu harus realistis. Sehingga kita munculkan rekomendasi. Oleh karenanya dari rekomendasi itu kan harus ada yang paling kita utamakan kan, dan itu mengamanahkan pada HRS. Tapi jangan lupa bahwa selain HRS kita juga punya 4 nama yang direkomendasikan. Yang sesuai dengan kriteria. Iya, sesuai kriteria tadi. Sehingga sekarang perjuangan kita itu sesungguhnya berat ya. Dalam artian berat itu sekarang ada 2 nih. Setelah muncul
nama, kemudian muncul amanat untuk memperjuangkan HRS sebagai RI 1. Akhirnya kami berjuang semaksimal mungkin sebagai pengurus PA 212. Perjuangan kami yang pertama harus melobi partai-partai. Itu sedang kita perjuangkan. Buka komunikasi. Partai-partai mana saja setelah yang dilobi? Ya, tentunya yang selama ini memang sinergi dengan kita seperti Gerindra, PAN, PKS, dan PBB. Dan hari ini saya baca di media, PKS lewat Pak Mardani sudah angkat bicara bahwa akan diupayakan di pertemuan Majelis Syuro di PKS. Mungkin artinya, ada 10 nama lagi. Ya, artinya ada peluang itu kan. Nah, kemudian dua partai PKS, PAN dan Gerindra kita juga lobby. Kalau PAN, alhamdulillah kan Pak Amin Rais, Ketua Dewan Penasehat kita yang memimpin Rakornas juga Ketua Dewan Pertimbangan PAN. Artinya untuk bisa akses komunikasi jauh lebih mudah. Tinggal bagaimana kita bisa meyakinkan Partai Gerindra bahwa Habib Rizik layak menjadi calon presiden. Apa yang kemudian membuat Rakornas PA 212 itu kemudian yakin sekali bahwa Habib Rizik Syihab itu orang yang pantas untuk dicalonkan menjadi calon presiden? Ini nilai jualnya itu apa saat yang mau ditawarkan? Benar. Ini kan tadi perjuangan pertama nih. Iya pertama. Yang kedua, kita juga harus berjuang meyakinkan HRS, sebab selama ini saya kan menemani beliau hampir 20 tahun. Tidak pernah keluar ucapan dari beliau dalam obrolan-obrolan baik serius maupun santai bahwa beliau ingin jadi presiden, ingin mencalonkan, ingin nyapres. Itu nggak ada dalam rumus Habib Rizik. Oleh karenanya kita juga harus berjuang meyakinkan beliau bahwa apa yang kami rekomendasikan punya daya dukung yang begitu kuat gitu. Jadi dua perjuangan nih. Nah, kemudian pertanyaan Anda tadi, apa yang meyakinkan peserta untuk menjadikan Rizik Syihab HRS sebagai RI 1? Pertama, teman-teman daerah memiliki basis massa. Yang datang kemarin itu banyak ulama yang punya pesantren, punya ribuan santri. Bahkan ada sosok kiai yang menjadi ketua Dewan Penasehat 5.000 pesantren di Jawa Barat. Kemudian tokoh juga yang memiliki basis massa juga hadir memberikan pertimbangan kemarin. Tapi yang terpenting di berbagai wilayah itu sambutannya luar biasa. Termasuk kita bikin vote gitu kan, beberapa nama ternyata harus nomor 1. Ya, urutannya nomor 1 bisa mengalahkan. Jadi survei internal. Ya, survei internal juga kita lakukan. Nah, kemudian tidak boleh dipungkiri bahwa di Jawa Barat, di Banten sudah muncul keinginan umat untuk menjadikan HRS sebagai RI 1. Bahkan selain Jawa Barat, diikuti oleh Banten kemarin di Pandeglang itu luar biasa. Ini yang mungkin luput dari pemberitaan. Itu deklarasinya itu ratusan ribu. Kota Pandeglang tertutup oleh umat yang hadir gitu. Deklarasi HRS RI 1 begitu kan. Kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa Habib Rizik lah tokoh di balik 7,5 juta umat berkumpul di Monas. Dan ini belum pernah ada di Indonesia, nggak boleh lupa. Dan sholat Jumat itu adalah terbesar di dunia. Itu prestasi yang luar biasa. Jadi rekomendasi proses Rakornas bahkan pencalonan ini adalah proses yang sangat serius, bukan proses yang orang-orang bilang kan semua partai-partai kan sudah punya capres-capres masing-masing. Kayaknya, waduh, kayaknya kurang begitu serius, ini hanya gimmick-gimmick semata-mata. Ya, kita sangat serius memperjuangkan karena ini hasil Rakornas ya. Bahkan lobby-lobby terhadap pimpinan partai terus kita jalankan. Bahkan kita sedang berupaya ada sebuah pertemuan kita dengan 4 partai tersebut. Nanti pertemuannya apa segala macam nanti kemudian dibocorkan pada kita strateginya. Bang Riko, Anda lihatnya ini serius sekali atau ya kalau dalam film itu ini ada cameo saja gitu. Orang pemeran pengganti yang kemudian hanya menjadi bumbu pemanis gitu. Jadi gini, kalau kita ingin menerjemahkan atau mentafsirkan gerakan 212 ini secara lebih dalam, kita mungkin harus sedikit ke belakang dan melihat bagaimana gerakan sosial ini sebenarnya muncul dan apa posisi gerakan sosial ini di dalam konteks pertarungan di pemilu mendatang di 2019. Kalau kita melihat sebenarnya gerakan 212 ini adalah gerakan sosial yang sedang mendewasakan dirinya menjadi gerakan politik. Kalau kita mau mencari padanannya di negara demokrasi lainnya, sebenarnya gerakan 212 ini kalau di Amerika Serikat itu mirip sebenarnya dengan Tea Party Movement. Begitu ya. Ini sebuah gerakan
kalau kita padan-padankan ya, anti establishment gitu ya, jadi kalau kita lihat ya, Tea Party Movement ini muncul pada tahun 2009. Oke. Persis setelah kekalahan Republik, begitu ya, Partai Republik di Amerika Serikat, persis setelah kemunculan Barack Hussein Obama, presiden berkulit hitam pertama di Amerika Serikat. Oke. Kemudian lingkungan strategisnya pada saat itu, situasi yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Serikat pada saat itu sebenarnya mirip dengan apa yang selama ini disuarakan oleh kawan-kawan kita ini di 212. Yang pertama misalnya kita bisa melihat bahwa kalau di Tea Party Movement itu dia merupakan representasi kelompok konservatif kanan, begitu kan? Ya, begitu juga bapak-bapak ini, begitu. Kemudian mereka juga mereka lahir dari kegelisahan kelompok yang merasa dirinya dominan, kulit putih, begitu ya, pribumi katakanlah demikian, walaupun bisa berdebat pribumi di Amerika Serikat ini siapa begitu ya, yang merasa bahwa situasi resesi ekonomi pada saat itu merugikan mereka. Dan ternyata perwakilan mereka di partai pada saat itu dan situasi politik itu tidak menguntungkan aspirasi politik mereka. Singkat kata Bang Riko, Anda lihat ini mirip Mereka kemudian sangat serius. Mereka ini sangat patut serius. diperhitungkan. Kalau kita melihat ya, variabel apa yang kemudian membuat Pak Slamet dan kawan-kawan ini patut diperhitungkan? Kalau ketua umum partai gitu ada di meja, ada nama-nama atau ada map-map gitu, apa yang membuat map yang disodorkan Pak Slamet ini kemudian dibuka dan dilihat gitu? jadi ada 3 tahapan sebenarnya. 3 tahapannya kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan sudah kembali usai jeda berikutnya. Kalau tadi Bang Riko menyamakan gerakan ini mirip dengan Tea Party yang ada di Amerika, tapi kan Tea Party ini sebagai sebuah konfigurasi politik kan juga tidak berhasil mencalonkan calon presiden dan memenangkan calon presiden ya dalam pemilihan presiden. Apa yang membuat kemudian tadi ini kan boarding pass ada di ketua umum partai ini. Pak Slamet semangat, surveinya Habib Rizik nomor 1, tapi apa yang membuat map yang disodorkan beliau-beliau ini dilihat dan dibaca dan dipertimbangkan gitu? Jadi Ada 3 gerakan ini. Dia sudah melalui 3 fase. Fase pertama itu adalah fase edukasi sosial. Itu mungkin sudah dilakukan semenjak setahun lalu ya, setahun atau mungkin 2 tahun yang lalu, via media sosial, via ceramah-ceramah, berkunjung ke grassroots mereka. Fase kedua yang mereka lakukan itu adalah tadi seperti yang dibilang Pak Ustadz ini, fase mobilisasi. Mengklaim berhasil mengumpulkan 7,5 juta umat ya, 7,5 juta manusia untuk kemudian dalam tanda kutip ya menjadi salah satu variabel misalnya tumbangnya Pak Ahok pada 2017 lalu. Nah, mereka sekarang sedang masuk ke fase ketiga sebenarnya. Jadi semacam metamorfosa gitu ya. Ini semacam sebuah evolusi perkembangan karena gerakan sosial itu di mana-mana ingin menjadikan idenya itu menjadi menjadi nilai atau value yang kemudian dianut dan dimenangkan oleh sistem politik. Karena kalau Anda bicara ceramah dari door to door atau dari masjid ke masjid itu tentunya tidak akan secepat ketika Anda memiliki instrumen kebijakan negara. Tapi apa yang membuat beliau-beliau ini kemudian patut dipertimbangkan gitu sebagai sebuah entitas variabel yang menguntungkan gitu dalam Cuman memang ini harus menjadi harus menjadi pertimbangan juga buat bapak-bapak di gerakan 212 ini. Ukuran survei deh misalnya, Anda kan juga meng-capture tuh beberapa waktu terakhir nama Habib Rizik Syihab. Jadi nama Habib Rizik ini sebenarnya walaupun kami tidak taruh di namanya di dalam kuesioner, tapi di dalam pertanyaan semi terbuka itu dia keluar, tapi peringkatnya masih terlalu kecil, yaitu peringkat ke 15. Berapa persen tuh Bang? 0,6%. Tetapi yang lebih penting sebenarnya yang perlu saya garis bawahi ini adalah bagaimana pada saat mereka ini ingin melakukan political engineering itu, yang paling penting adalah stay relevant, tetap menjadi relevan. Itulah kenapa tadi dalam bahasanya mereka sadar bahwa tiket itu nggak ada di mereka, tapi mereka harus selalu memasukkan ada man of the match. Itu siapa namanya? Itulah yang namanya Habib Rizik Syihab. Jadi walaupun mungkin Habib Rizik itu ya nanti tidak
kalau kita bicara kalkulasi politik, rasanya secara rasional sulit untuk melihat Pak Habib ini masuk di dalam kancah pertempuran secara langsung, secara legal formal dan lain sebagainya. Di tengah sistem politik seperti Tapi ini, dia ingin dikatakan sebagai man of the match, walaupun dia tidak ada di sana. Dengan munculnya Habib Rizik satu dari sekian banyak nama, mereka ingin mengatakan, hoi, kami ini yang mendorong mobil Anda. Oke. Jangan lupa, jadi nanti kalau mobil Anda sudah jalan, nah kita jangan ditinggal di belakang. Kira-kira lah, Ini juga kalimat Bang Marco yang kemarin di Rakornas juga sempat mencuat. Karena selama itu banyak anggapan bahwa kita tuh hanya mendorong mobil, setelah mobilnya jalan kita ditinggal. Sehingga kemarin peserta tuh mengatakan sekarang bukan waktunya kita mendorong lagi, kita adalah mobil itu. Tapi apakah muncul nama HRS itu? Ustaz, tapi apakah tidak ada rasa kikuk atau rasa bersalah? Misalnya kan kalau kita baca gerakan 212 ini awalnya kan bukan gerakan politik praktis gitu kan, gerakan moral, gerakan spiritual yang tentu saja ada maksud politik, tapi kan bukan gerakan politik. Apakah Anda tidak merasa wah ini jadi agak menyalahi apa yang kemudian menjadi aspirasi umat? Nggak gitu, Ustaz. Nggak, jadi gini, gerakan kita dari awal kan gerakan bela Islam, bela agama, ya kan? Itu kan gerakan dari muncul dari kita spiritual dan sosial. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa salah satu bagian membela agama itu bisa melalui konstitusi. Ya kan? Sehingga kita bisa beranggapan membela agama kita itu juga bisa diperjuangkan lewat jalur politik. Nah, bagaimana dengan pernyataan Ali Mokhtar Ngabalin yang berikut ini? Nanti Ustadz juga saya minta untuk komentar. Kita lihat, saksikan komentarnya. Sebagai tenaga ahli utama di kantor staf kepresidenan Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa persaudaraan 212 itu adalah cikal bakal dari Presidium 212. Saya hadir dalam musyawarah untuk mengganti nama dan saya orang yang mendukung persaudaraan 212. Itu bukan organisasi politik, itu adalah organisasi dalam mengumpulkan semangat ruh dari perjuangan banyak orang dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa tidak boleh organisasi itu dipakai untuk kepentingan politik, kepentingan sesaat, kepentingan dirahi kekuasaan politik siapapun, termasuk Ketua Dewan Pembinanya Pak Amin Rais. Tidak boleh untuk kepentingan politik, bahkan birahi politik pun tidak boleh, karena ini menyalahi apa yang kemudian diamanatkan oleh masyarakat gitu. Anda lihatnya gimana? Jadi gini, Bang Ali Mokhtar, kawan saya, sahabat saya kenal beliau, tapi saya berharap beliau jujurlah kepada umat ini. Pertama, saya perlu luruskan, nggak bisa dipungkiri gerakan kita di DKI Jakarta itu berimbas pada gerakan politik, ya kan? Dari awal gerakan membela Islam untuk menumbangkan penodaan agama, akhirnya kan berdampak pada gerakan politik kalahnya Ahok di pilkada, itu boleh dipungkiri. Yang kedua, saya perlu luruskan, Bang Ali Mokhtar waktu kita ada Munas di bulan Januari, memang beliau datang. Datang sebagai ketua Bokomubin. Kan kita undang seluruh ormas waktu itu. Dan perlu diingat, ketika itu Bang Ali Mokhtar hadir di ruangan, kemudian separuh perjalanan semua peserta mengendaki beliau keluar ruangan. Catat baik-baik. Kenapa tuh? Ya, karena beliau kita kasih waktu untuk memberikan sebuah pendapat, ternyata pendapat beliau sangat kental membela penista agama, sehingga seluruh peserta Munas akhirnya menginginkan beliau nggak ada di ruangan, dan akhirnya hanya beberapa jam nggak sampai selesai beliau meninggalkan ruangan, tidak dalam ruangan Munas. Jadi Anda nggak setuju bahwa memang ini menyalahi gerakan sosial moral yang selama ini? Itu ungkapan Bung Ali yang saya pikir kekhawatiran yang berlebih, ketakutan yang berlebih, karena capresnya itu sudah tinggal di ujung kuku kalahnya, saya pikir itu aja. Kita kembali ke bumi lagi, kita kembali ke relevan, stay relevan kalau kata Riko Marbun tadi. Bagaimana untuk menjadikan ini mimpi atau harapan ini kenyataan? Kan harus ada boarding pass dari partai politik. Kalau kita tadi Ustadz sudah mengungkapkan langkah-langkah politiknya seperti apa, mungkin akan yang lebih detail lagi seperti apa. Tapi kan misalnya gini, setiap partai politik itu kan punya calon-calon presidennya masing-masing. Bahkan tadi ada yang katakan partai-partai yang selama ini berkongsi quote-unquote dengan 212, ya Gerindra, ya PKS, dan juga PAN ini sudah punya jagoan masing-masing. PKS malah punya 9, PAN punya Pak Zul Hasan, bahkan Pak Prabowo punya, Gerindra punya Pak Prabowo.
bagaimana Anda bisa yakin Habib Rizik kemudian bisa menjadi gadis manis yang dilirik oleh partai-partai ini gitu misalnya? Jangan lupa, Pak Zulkifli pernah mengatakan bahwa siapapun yang didukung oleh HRS, beliau akan dukung. Itu di media dimuat. Ustadz Arifin Ilham juga mengatakan hal yang sama. Ini pun yang menguatkan, ya kan. Kemudian kalau PKS, kita sering-sering komunikasi dengan PKS, artinya mereka welcome dengan Habib Rizik, tidak punya persoalan Habib Rizik. Dan yang terpenting kita bisa memberikan keyakinan kepada partai bahwa memang basis masa Habib itu real gitu kan. Di mana tempat, di sekian provinsi. Nah ini yang sedang kita perjuangkan dengan meyakinkan partai itu. Sebab kalkulasi politik kan selalu berubah. Dalam orang politik kan ukurannya menang dan kalah. Nah sekarang kita kalau bisa membuktikan bahwa peluang menangnya besar kepada partai-partai, kami yakin tiket itu akan diserahkan kepada kita. Jadi partai akan realistis juga pada ujungnya. Harus realistis. Kalau misalnya kalau misalnya Gerindra akan tetap mencalonkan Prabowo, begitupun dengan partai-partai lain, apakah Habib Rizik dan PA212 akan mendukung calon-calon yang didukung oleh? Ingat, selain RS kita punya 4 rekomendasi nama lainnya. Iya kan? Artinya itu juga bagian dari perjuangan kita. Walaupun ada yang lebih utama diperjuangkan, tapi ada 4 nama tuh. Jadi jangan lupa, kita ada 4 nama juga kan? Gitu. Jadi siapapun yang masuk dari 4 nama itu pasti akan didukung. Iya, tapi gini. Kalau tadi kriteria, saya potong. Kalau tadi kriteria yang sudah dibangun tadi kan oleh Selamat Ma'arif dan juga PA212, itu kan kriteria umum yang mungkin saja saya dan Riko Marbun sendiri bisa masuk dalam kriteria itu. Tapi kenapa nama Presiden Jokowi tidak dianggap masuk dalam kriteria itu? Ada kriteria yang kita pikir beliau nggak masuk. Yang mana tuh? Contoh, kan ada kriteria harus bisa menjaga keadilan dalam pilkada, pilpres, pileg. Nah ini ada indikasi bahwa kasus KTP itu akan berdampak kepada ketidakadilan dalam pemilu nanti. KTP yang baru yang terbongkar, ya kan? Tapi kan itu baru asumsi kan, Ustaz ya? Tapi kan publik nggak bodoh-bodoh amat, ya. Yang keduanya ada juga poin yang harus adil terhadap masalah terorisme, terhadap ulama-ulama. Itu kan bagian dari kriteria. Dan itu tidak masuk. Tidak masuk. Ya. Ada lagi. Jadi begini, saya belum bisa membayangkan apa metode nanti yang akan dipakai oleh kawan-kawan di 212 ini untuk memaksa partai politik memberikan tiketnya kepada orang yang mereka ini kan. Kalau kita lihat di Amerika itu mereka memang punya mekanismenya. Mekanismenya apa? Mekanismenya ada konvensi internal partai politik. Dan itu fair jadi pada saat itu misalnya kita bisa melihat kenapa orang seperti Donald Trump itu bisa naik ya, karena memang masa dari Tea Party ini konservatif yang dia di Republik ini dia mereka menggeril istilahnya apa ya, mereka menghantam habis calon-calon yang selama ini di mereka persepsi sebagai orang Republik yang keluar jalur begitu yang kurang konservatif. Ini kembali ke kiri gitu ya. Jadi kita bisa melihat orang seperti saudara kandung dari George Bush misalnya itu bisa terpental padahal dia tadinya diulu-ulukan begitu ya. Nah, artinya apa? Ada mekanisme internal yang mereka bisa terlibat di dalamnya dan masanya begitu ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah begitu ya, dan kritik saya adalah cara seperti apa yang akan dipergunakan oleh kawan-kawan di gerakan 212 ini. Selain misalnya datang bersilaturahmi, negosiasi, komunikasi politik begitu ya. Yang paling mungkin terbayang oleh saya sebenarnya itu adalah street politics. Karena kalau Anda bicara tentang politik, itu Anda bicara tentang quantity sebenarnya. Anda ini mau maju sebagai calon, apa sih yang Anda punya? Berapa popularitas Anda? Berapa masa yang bisa Anda bawa? Of force seperti berapa masa gitu ya? Berapa masa yang Anda bisa bawa? Berapa resources yang Anda miliki? Dan itu metode yang dipakai oleh lawan politik Ahok pada 2017 lalu. Kita bayangkan sekarang ya, situasi yang ada sekarang ini menjelang Pilpres 2019, di mana satu ada resesi ekonomi, di mana kedua ada isu tentang terorisme. Dua hal ini, terutama resesi ekonomi yang sekarang ini sedang terjadi, sebenarnya itu isu empuk yang bisa menjadi entry point dari kawan-kawan di gerakan ini untuk menunjukkan kepada tadi bahasanya Pak Zulkifli Hasan
mau bukti ini loh masa kita. Iya. Itu kurang lebih Ada nggak kurang lebih cuma gitu. strategi selain lobby-lobby, duduk-duduk, ketahui bersama, Iya. ada nggak kemudian penunjukan show off gitu? Jadi kemarin setelah ada rekomendasi nama, kemudian amal memperjuangkan HRS, ada lanjutan rakornas sampai jam 10 malam. Oke. Salah satunya adalah pembentukan jaringan seluruh Indonesia. Oke. Nah, kalau nanti ini jaringan sudah terbentuk, kita bisa deskripsikan kepada pimpinan partai orang jadi pertimbangan sendiri. Baik. Jadi begini, kemarin ketika rakornas juga ada sebuah gagasan dari teman-teman bahwa gerakan 212 itu dari mulai muncul sampai dengan sekarang itu terbiasa memberi bukan diberi. Itu muncul tuh. Nah, kalimat itu menjadi teman bersama bahwa gerakan kita harus terbiasa memberi bukan Oke. diberi, karena faktanya dari setiap aksi kita luar biasa. Mereka banyak memberi ya daripada diberi, sehingga jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Kalau nanti partai itu mengusung HRS, urusan relawan, saksi kita yang biayai. Nah, itu jaminan real konkret kalau kata. Tapi memang masalah yang ukuran Dari umat untuk Iya. umat. Karena memang hasilnya Tapi gini, Star, yang sudah terbukti kemudian banyak begitu. orang bicarakan juga, meskipun saat ini ya Anda bisa mengatakan ini kriminalisasi, tapi kan status hukumnya juga masih debatable gitu di sini, masih punya ganjalan-ganjalan hukum. Ini menjadi ganjalan nggak dalam politik, atau menurut Anda ini sangat bisa dikompromikan? Jadi ini ada dua hal ya. Pertama, Anda bicara prosedur. Yang kedua, Anda bicara persepsi yang sedang terbangun. Kalau bicara prosedur, tentunya ini agak berat ya. Kalau kita bisa membayangkan bagaimana tiba-tiba beliau pulang dan kemudian selesai begitu saja kasus hukumnya dan kemudian ikut di dalam kontestasi. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini sebenarnya, kenapa gerakan ini bisa muncul? Karena moodnya itu memang terbangun dari survei yang kita lakukan itu misalnya, bukan hanya dari lembaga saya, tapi misalnya begini, kenapa perkataan Pak Ali Mukhtar Ngabalin itu berbeda logikanya dengan teman-teman di 212 ini? Karena memang mereka punya dua tesis yang berbeda. Kalau teman-teman ini dari awal memang gerakan politik, jadi memang tidak pernah ada pemisahan antara gerakan sosial, gerakan keagamaan mereka dengan gerakan politik. Makanya Pak Ali Mukhtar Awalnya kan Ngabalin mengklaim bahwa ini bukan gerakan politik. ini gerakan politik, ini gerakan politik. Artinya nggak perlu kita bagaimana kita poles-poles, ini adalah gerakan politik. Tinggal yang kedua, kenapa ini bisa menjadi gerakan politik? Karena mood publiknya itu memang ada. Kalau misalnya survei yang dilakukan oleh Pak kawan saya, Pak Denny misalnya ya, Pak Denny Jia, itu dia menemukan hampir 47% masyarakat Indonesia menyatakan bahwa agama dan politik itu tidak bisa dipisah. Nah, itulah kemudian sentimen seperti inilah kemudian yang dikelola secara masif. Pertanyaan saya, ini kan kalau mungkin HRS sendiri dicalonkan, ini kan banyak yang menganggap ini mewakili kelompok Islam misalnya. Menurut Anda seberapa merepresentasikan sih sosok HRS dalam antropologi politik Islam di Indonesia? Termasuk Saya hanya mewakili satu bagian, satu segmen saja. itu minoritas atau mayoritas? Secara ceruk suara. Secara ceruk suara kalau kita melihat 0,6% berarti tidak mewakili secara keseluruhan. Nah, yang harus dilakukan oleh gerakan ini sebenarnya bukan menonjolkan aktornya, tetapi menjadi perekat bagi semua kekuatan dalam tanda kutip umat lah. Itulah kritik saya misalnya tadi ya. Kenapa kok kalau kita melihat konfigurasi dari calon yang dihadirkan itu partai Islam hanya PKS dan PAN. Ya, bagaimana nasibnya dengan PKB? Bagaimana nasibnya dengan tiga? Nah, seharusnya 212 ini menjadi katalis begitu ya, untuk pemersatuan umat ini. Itu diajak ngomong nggak, Ustaz? Terakhir nih, sebelum kita Iya, pasca rakornas PKB, P3. pasca rakornas kemarin itu tentunya kita juga tidak akan menutup pintu dialog dengan beberapa partai yang kita anggap masih bisa untuk berkomunikasi. Tapi kalau ada partai yang kita anggap sangat berseberangan dalam soal prinsip, tidak memungkinkan untuk buka pintu dialog, kita akan selesaikan. Ya, saya pikir Anda tahu lah, nggak usah sebutkan apa. Saya nggak tahu, Jadi ini kalau partai yang berbasis masa Islam, saya pikir masih ada peluang untuk kita bisa bersama. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya, apakah ini hanya akan jadi ya tetesan kosong, bahwa semangatnya ini tidak akan teraplikasi karena lagi-lagi semua kuncinya ada di partai-partai politik, atau memang ini betul kata Anda dan kata Ustaz Slamet, ini akan
ini akan menjadi pendorong partai politik untuk bisa mempertimbangkan nama ini menjadi salah satu kandidat yang akan bertarung. Terima kasih, Mbak Riko. Terima kasih. Selamat malam atas Sama-sama. perbincangannya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetap di layar pemilu terpercaya.